Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, absen 8. Hari ini saya akan menghitung hasil warisan dari kasus berikut ini. Jadi, ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan harta sebesar 600 juta, memiliki hutang sebesar 100 juta, biaya pemakamannya 20 juta, dan tidak ada wasiat. Ahli warisnya adalah istri, ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki. Bagaimana pembagian warisannya? Berikut ini. Jadi yang pertama kita isi harta pewarisnya sebesar 600 juta. Lalu hutang pewarisnya kita isi 100 juta. Karena wasiat pewarisnya tidak ada, maka kita skip ke pengurusan jenazah, kita isi 20 juta. Setelah itu kita lanjut. Nah, jenis kelaminnya itu tadi yang meninggal pria, jadi kita isi pria. Lalu si pria memiliki ayah, ibu, dan 1 istri. Dan dia memiliki 2 anak laki-laki, jadi kita isi 2 anak laki-laki. Lalu kita lanjut. Jadi harta bersihnya itu 480 juta. Ahli waris yang pertama itu 1 istri, bagiannya itu 1/8 atau 60 juta. Yang kedua ayah, bagiannya 1/6 atau 80 juta. Yang ketiga ibu, itu bagiannya 1/6 atau 80 juta. Yang terakhir 2 anak laki-laki, bagiannya itu 1/1, yaitu 130 juta. Begitulah cara pembagiannya. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya mendapatkan kasus 2 dengan kondisi seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan harta 800 juta. Maka kita isi bagian harta mewaris dengan nilai 800 juta. Kemudian dalam kondisi ini yang meninggal adalah perempuan, maka kita pilih opsi perempuan. Selanjutnya ada bagian hutang. Di sini hutang yang ditinggalkan adalah 150 juta, maka kita isi dengan jumlah 150 juta. Karena dalam kondisi ini tidak ada wasiat yang ditinggalkan, maka bagian wasiat kita kosongkan. Kita langsung lanjut ke bagian pengurusan jenazah. Biaya pemakaman yang dibutuhkan dalam kasus ini adalah 30 juta, isi dengan nilai 30 juta. Selanjutnya, ini adalah hasil dari harta yang siap dibagi. Harta siap dibagi ini didapatkan dari jumlah harta yang ditinggalkan, dikurangi hutang dan biaya pemakaman. Maka didapat hasilnya adalah 620 juta. Selanjutnya, ada data waris keluarga. Di dalam kondisi ini, warisnya adalah suami. Di opsi suami, kita centang opsi suami. Dan di sini dia masih memiliki 1 anak perempuan, maka kita isi 1 dan 2 anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sejumlah 800 juta, hutang yang ditinggalkan 150 juta, dan biaya makam yang dibutuhkan adalah 30 juta. Maka sisa adalah 620 juta. Dan setelah dibagi oleh ahli waris berupa suami 1/4 bagian, maka suami akan mendapatkan senilai 155 juta. Dan kemudian ada ahli waris anak perempuan 1, dia akan mendapatkan 3/20 bagian dengan jumlah uang 93 juta, dan 2 anak laki-laki dengan bagian per 5, sehingga jumlah yang didapat yaitu 186 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugerah Alifianata Sari Utomo, nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian pembagian waris kasus nomor 3. Nah, diketahui seorang lelaki meninggal dunia dengan harta 1.200 juta rupiah. Kita tulis dulu, di copy aja. Dan yang meninggal ini adalah seorang lelaki. Lalu ia memiliki hutang sebesar 200 juta rupiah.
dan ia ingin mewasiatkan 100 jutanya untuk pembangunan masjid. Nah, di sini bisa dimasukkan 100 jutanya penuh karena 100 juta ini masih dalam batasan maksimal harta warisnya. Lalu untuk pengurusan jenazah ada 50 juta. Nah, berarti di sini harta yang bisa dibagikan untuk istri dan anak-anaknya adalah sebesar 850 juta rupiah. Kemudian lanjut, untuk ayah dan ibunya ini kita kosongin karena di soal tidak ada informasi bahwasannya laki-laki tersebut ingin membagikan warisannya kepada ayah dan ibunya. Lalu di sini ada istrinya kita kasih 1 karena di soal diketahui ada seorang istri. Lalu untuk anak laki-laki diketahui ada 2 anak lelaki, dan untuk anak perempuan diketahui ada 3 anak. Terus kita lanjut. Di sini tertulis cucu laki-laki dan cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki-laki. Nah, cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh 2 anak perempuan atau lebih. Untuk kakek dan nenek ini juga dikosongi karena informasinya tidak diketahui di soal. Nah, berarti di sini kita mendapatkan untuk istri mendapatkan 1/8 bagian dari warisan, yaitu 106.250.000 rupiah. Dan untuk anak perempuan yang memiliki perbandingan 1:2 dengan anak laki-laki, jadi anak perempuannya ini masing-masing anak mendapatkan 106.250.000 rupiah. Dan untuk anak laki-laki 2 kali lipatnya dari anak perempuan, yaitu 212.500.000 rupiah. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kasus keempat tentang pembagian harta warisan. Langkah pertama, kita akan menghitung harta bersihnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengurangi 500 juta rupiah tadi dengan hutang, biaya pemakaman, juga wasiat. Jadi 500 juta rupiah kita kurangi 50 juta, kemudian kita kurangi lagi dengan 20 juta, dan kita kurangi juga dengan 40 juta. Di sini ada ketentuan tersendiri untuk menentukan wasiat itu bisa diberikan atau enggak, yaitu wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3. Karena sudah memenuhi, maka kita bisa memberikan wasiat tersebut. Di sini diketahui hasilnya yaitu 390 juta rupiah. Yang kedua, kita akan mencari pembagian warisan untuk suami almarhumah. Jadi, karena suami almarhumah ini tuh punya 1 anak, maka beliau akan mendapat 1/4 bagian dari harta almarhumah, yaitu 1/4 kita kalikan 390 juta, kemudian hasilnya adalah 97.500.000 rupiah. Oke, kemudian karena kita sudah mengetahui hasil pembagian warisan untuk suaminya, karena ahli waris keduanya adalah 1 anak laki-laki dari almarhumah, maka kita juga akan menghitungnya. Anak laki-laki tunggal akan mendapat bagian sebesar asobah atau sisanya. Jadi setelah 390 juta kita kurangi dengan 1/4 bagian tadi, maka itu akan menjadi milik si anak laki-laki. Di sini 390 juta rupiah kita kurangi dengan 97.500.000 rupiah, hasilnya sebesar 292.500.000 rupiah. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui
pembagian warisan bagi suaminya dan juga anak tunggalnya laki-laki tadi. Jadi anaknya akan mendapat bagian sebesar Rp292.500.000 dan suami almarhumah atau ayah dari anaknya itu tadi akan mendapat bagian sebesar Rp97.500.000. Karena saya juga sempat cari di e-waris itu hasilnya sama, jadi insya Allah penghitungan ini akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Prawira dari kelas 12-9 nomor absen 12. Ingin menjelaskan kasus nomor 5 mengenai pembagian warisan. Diketahui di soal, seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 2 miliar, hutang 400 juta, lalu wasiat untuk amal sebesar 100 juta, dan biaya pemakaman sebesar 30 juta. Ahli warisnya adalah istri, 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki. Lalu bagaimana pembagian warisnya? Untuk pembagian warisnya, mengenai tugas ini kita menggunakan aplikasi e-waris yang ada di Play Store. Yang pertama itu mewaris yang meninggal. Di soal diketahui itu laki-laki. Lanjut. Lalu tirkah atau harta mewaris di sini sebanyak 2 miliar. Lalu hutang diketahui di soal 400 juta. Lalu untuk wasiat di sini di soal diketahui untuk amal yaitu sebesar 100 juta. Lalu yang terakhir pengurusan jenazah sebanyak 30 juta. Oke, sudah semua. Untuk harta sisa itu harta siap dibagi itu di soal tidak ketahui. Ya. Oke, lanjut. Keluarga utama di sini itu seorang laki-laki meninggal, lalu ada ahli waris istri dan anaknya, berarti diketahui bahwa keluarga utama tersebut adalah ayah kandung dengan istri berjumlah 1, anak kandung laki-laki berjumlah 1, terus anak kandung perempuan berjumlah 2. Oke, lanjut. Berhubung di soal tidak mempunyai cucu, maka kita lanjut. Karena tidak mempunyai nenek atau kakek, maka kita bisa lanjut. Oke, sekarang tinggal menghitung hasilnya. Oke, diketahui hasilnya di sini yaitu ayah sebesar 1/6 dengan memiliki bagian 245 juta, lalu istri dengan 8/1 yaitu sebanyak 183 juta 750. Jika di total yaitu sebanyak 428 juta 750 dengan sisa 1 miliar 41 juta. Lalu menuju ke sisa harta kepada asabah atau anak laki-laki dan perempuan. Karena anak laki-laki 1, maka 2/4 dengan bagian sebanyak 520,625 juta. Lalu anak perempuan pertama yaitu 1/4 dengan sebanyak 260 juta 312,500. Untuk anak perempuan kedua juga sama yaitu 1/4. Jadi untuk totalnya sendiri 1,41,500
1,250 miliar. Dengan sisa diketahui habis 0. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan kasus nomor 5 mengenai jawaban berapa jumlah bagian mengenai warisan untuk masing-masing anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Mutiara Gadis nomor absen 13 akan menjelaskan kasus 6, yaitu seorang perempuan meninggalkan harta sebesar 1,5 miliar, hutang 300 juta, biaya pemakaman 50 juta, dan wasiat sebesar 150 juta untuk yayasan sosial. Ahli warisnya adalah suami, 1 anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Setelah itu tinggal dimasukkan saja sesuai dengan pernyataan menggunakan aplikasi hitung waris. Lalu tinggal klik lanjut saja. Lalu di bagian terakhir ini tinggal klik hitung. Dan yang terakhir adalah hasil perhitungan warisan. Yang pertama, suami 1/4 sebesar 250 juta. Yang kedua, anak laki-laki pertama 2/5 sebesar 300 juta. Begitupun dengan anak laki-laki kedua. Dan yang terakhir, anak perempuan 1/5 sebesar 150 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Priaya Putri, absen 14. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembagian harta waris dalam kasus tertentu sesuai hukum Islam. Kita punya kasus seorang laki-laki yang meninggal dunia dengan harta sebesar 800 juta. Dari harta ini, kita harus terlebih dahulu mengurangi beberapa hal sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Pertama, kita alokasikan untuk melunasi hutang almarhum sebesar 100 juta dan biaya pemakaman sebesar 20 juta. Lalu, ada wasiat untuk tetangga senilai 50 juta yang juga perlu kita keluarkan. Setelah semua itu dikurangi, sisa harta yang bisa dibagikan adalah 630 juta. Selanjutnya, kita lihat ahli warisnya. Ada istri, 3 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, istri mendapat 1/8 dari harta yang tersisa karena ada anak. Sisanya akan dibagikan kepada anak-anak dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian dibanding anak perempuan. Jadi setelah menentukan bagian istri, kita bagi sisa harta untuk anak laki-laki dan 3 anak perempuan sesuai ketentuan tadi. Dengan cara ini kita memastikan pembagian harta yang adil dan sesuai dengan syariat. Demikian penjelasan singkat saya tentang proses pembagian harta waris dalam kasus ini. Jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab. Terima kasih.